bareng gua sama Egi di Side ID. Kali ini gua kedatangan tamu spesial dari Bandung. Band keren banget. Namanya The Panturas. Tepuk tangan untuk Panturas. Gila. Meriah. Kalau ngeband kayak gini nih aktif ke skena, permisi silaturahmi ya supaya sukses ya gitu. Nah, Panturas, gimana kabarnya nih? Baik. Aman, alhamdulillah. Aman ya. Aman tapi lemes banget. Aman terus. Kurang tidur doang. Kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Gimana nih rasanya nih udah nyampe Tangerang, berarti bakal ini ya menggelar sesuatu nih sebenarnya teman-teman. Ini kali ini berlayar ke Tangerang ada apa sebenarnya? Bisa dijelasin? Sebenarnya kita lagi ada dalam rangkaian ekspedisi Umum Penuh Asmara. Oke. Jadi itu merupakan rangkaian tur kita ke 7 kota di Indonesia, di mana Tangerang ini jadi titik keempat. Oh, keempat ya? Betul. Oke. Oh, ini namanya ekspedisi Ombak Banyu Asmara Jalan Khatulistiwa. Nah, ya. ini konsepnya seperti apa nih? Kok bisa berbau ini ya? Penjelajahan berlayar gitu. Iya. Gimana konsep seperti apa? Mungkin perbedaannya konsepnya kita bawa kan ekspedisi ya. Jadi Oke. kita bukan menginvasi tapi kita ekspedisi. Jadi mungkin kalau invasi itu kesannya tidak ramah. Nah, di sini kita mencoba datang dengan ramah ke kota-kota yang kita sambangi. Bagus deh. Berarti kalau misalnya invasi konotasinya ini ya menjajah ya, Kalau kita pengennya ekspedisi gitu. Ekspedisi. Datang dengan ramah, makanya itu juga kenapa konsep tur kita kali ini mungkin lebih intimate dibanding showcase kemarin dan dibanding panggung kita belakangan kayak gitu. Oke. Karena di sini kita menggelar panggung yang intimate dan emang nongkrong banget lah ya di tur kali ini. Jadi kita silaturahmi kemana-mana, kita ada ngobrol-ngobrol bareng dan ntar emang pas di panggung pun kita akan yang mau ketemu sama kita, mau ngobrol sama kita juga feel free to come dan emang berusaha inilah ya seintimate mungkin gitu ya. Mungkin untuk di panggung Dekat ya? kali ini gitu. Sama ABK dekat pokoknya ya. Betul. Ya, ABK kalau ini keren banget. Nah, terus di dalam rangkaian tour ini apakah dalam rangka untuk promosi album ataukah memang sengaja membawakan album lama atau bagaimana tuh? Ya sebenarnya kalau dari namanya aja ekspedisi Ombak Banyu Asmara, jadi emang ini adalah satu promo album dari album kami yang terakhir kami rilis. Oh, oke. Itu namanya Ombak Banyu Asmara. Jadi di tour ini mungkin kayak kita bawain banyak lagu dari Ombak Banyu Asmara, bahkan full Satu album makin satu album kita satu album, gitu. ya. Jadi kayak buat teman-teman yang emang mau datang ke ekspedisi ini, ya udah apalin lagu Ombak Banyu Asmara udah pasti nyanyi bareng ya. Terus ya selain itu juga kayak kita bawain lagu-lagu lama juga sih. Oke. Supaya ya beberapa ada yang mungkin tertarik sama Panturas dari lagu lama, ya kita bawain juga sih gitu. Oke. Nah, ini kan berarti nanti malam ya main di Tangerang ya? Nanti malam. Nah, kira-kira bawa berapa lagu tuh? 12 ya. 12 sampai 13 Kayaknya kurang guys, harusnya bawanya 30 gitu. Nah ini kenapa kita bawainnya nggak sebanyak showcase kemarin, kayak showcase kemarin kayak 27 lagu kita bawain. Nah, kenapa? Tapi kalau ini karena kita emang disebut sebagai tour yang ramah, jadi kita emang pengen ngasih space juga buat band-band yang di kota tersebut gitu. Jadi kayak oke, Bang. jadinya ya mereka pun nggak yang jadi lagunya jadi terlalu dikit sedikit, gitu. gitu Karena ya. durasi kan pasti durasi lah. Iya. Berhubungan dengan durasi ketika ada satu acara pasti kayak ini untuk mainin Panturas jadi ngorbanin durasi dari band teman-teman yang di kota itu gitu. Sama ini sih ya, sama Ini biar ada waktu sih. kita juga buat blend in sama yang ada di sana gitu. Jadi nggak tenaganya tuh nggak habis buat panggung doang, tapi kita juga bisa sebelum manggung kita ngobrol-ngobrol, sudah manggung bisa ngobrol-ngobrol silaturahmi lagi gitu. Oke. Oh, tandanya berarti tour yang sekarang ini mungkin bisa jadi contoh ya. Ketika datang ke kota lain juga memberikan waktu untuk band yang di kota tersebut ya. Bener, emang kami sih pengennya ya si tour ini ketika kita misalnya kayak kita bawa satu Indonesia misalnya. Iya, Kayak kita pengen tahu nih yang seru di Tangerang nih siapa nih, yang Oke. seru di Serang di siapa nih. Oke. Kayak gitu sih dengan harapan mungkin bisa lebih naik lagi. Bisa naik lagi, ya. Kita bisa kenal juga sama mereka gitu. Karena emang kemarin di Serang, di Tasik, di Solo tuh kita banyak nemuin band-band yang keren yang awalnya kita nggak tahu sama sekali gitu. Oh, oke. Memang harapannya seperti itu ya harusnya ya. Betul. Wah, ini bagus banget nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman di skena ibaratnya bisa manggung nih bareng
teman-teman yang lagi tour, ternyata kebijakannya si Depan Turas ini terbaik menurut gua. Karena kadang-kadang band pendukung malah durasinya sedikit ya. Terus gestarnya aja nih yang panjang, oh nih ternyata bagus banget. Nah emang ke kota mana aja nih kira-kira pengalaman yang begitu? Kita pertama dari Solo, Surakarta, Solo, kemudian Tasikmalaya, kemudian kemarin di Serang, Banten, terus sekarang di Tangerang, kemudian kita lanjut ke Palu, dari Palu kita ke kampung halaman Acin di Padang, habis itu titik terakhir di Jambi. Titik terakhir di Jambi. Oh teman-teman Tangerang berarti udah siapin kapal laut ya? Buat langsung ke Palu nih abis ini berangkat. Tepuk tangannya dong, weh. Gila. Nah, kalau emang bicara soal musik Depan Turas, semua orang tahu lah ya. Tapi kenapa sih kalian ini melabeli musik kalian tuh surf rock? Apa yang bikin kalian tuh pengen dilabelin sebagai genre surf rock ini? Ada terinspirasi dari laut kah? Ataukah memang kostumnya harus serba kayak pelaut atau gimana? Ada ini nggak sih? Kita sebenarnya nggak apa ya? Kita labelnya tuh adalah kita club rock selancar kontemporer sebenarnya kita menyebutnya. Club rock selancar kontemporer, oke. Atau mungkin bahasa umumnya kita membawakan musik rock dengan balutan gitar surf rock gitu. Jadi surf rock itu genre itu udah ada sebelumnya. Di mana mungkin musik dengan gitarnya tuh di depan banget secara mixing dan secara live dan memakai efek spring reverb. Spring reverb ya, itu mungkin itulah benang merahnya si surf rock itu. Nah, jadi kita memainkan musik rock pada umumnya cuma dengan balutan atau benang merah atau dagingnya itu dari gitar-gitar surf rock kayak gitu. Karena kan kalau pure surf rock tuh instrumental. Instrumental. Jadi kayak kita mainin musik surf tapi ada vokalnya tuh jadi gimana gitu, kayak keabsahan surfnya apakah masih apakah enggak, jadinya udahlah biar lebih aman mungkin ya dan lebih di tengah gitu. Tidak mengubah tanggung jawab surfer. Jadinya berat aja lah. Oke. Nah, kemarin sebelum nyampe Tangerang berkesan nggak main di Tasik, di Surakarta? Kira-kira antusias dari teman-teman bagaimana? Apakah memang udah ditunggu-tunggu banget gitu kan? Biasanya kan kalau ada tour kan kesempatan nih, fans pada bawa CD minta tanda tangan, kayak gitu. Antusiasnya bagaimana? Berkesan banget sih. Kemarin alhamdulillah sold out, terus yang di Tasik juga, terus yang di Serang awalnya belum sold out, tapi ternyata OTS-nya banyak banget yang datang. Bahkan hujan gitu. Dan bahkan tetap ramai itu ya. Iya, dan bahkan kemarin di Serang itu jadi titik yang paling ramai. Sejauh ini. Dan kita kaget banget pas tahu di Tangerang tuh dari H-3, H-2, H-3 tuh tiketnya udah habis duluan. Jadi emang sejauh ini Tangerang jadi titik yang pertama sold out, paling cepat sold out-nya. Karena biasanya kan sold out-nya pada sore sebelum manggung gitu. Nah kalau di Tangerang tuh ini H-3 dari H-2 tuh udah sold out gitu. Tangerang udah nggak ada OTS-nya lagi jadinya. Karena biasanya kita ada kuota untuk jadi ketika sold out ada kuota OTS. Nah akhirnya kemarin karena sold out-nya cepat, akhirnya kuota OTS-nya dimasukin ke online dan langsung habis juga, jadinya kayaknya mungkin udah nggak jadinya udah ada jual tiket lagi ya, udah ada tiket OTS lagi, jadi emang buat ntar malam tuh udah full sold out aja. Wih sih, nikmati aja. Keren. Udah nggak ada beli tiket lagi gitu. Nah, ini kan tandanya Depan Turas lagi menjalani invasi ya. Ekspedisinya untuk membawakan beberapa album belakang ya, termasuk album terbaru ya. Nah, kalau menurut Depan Turas nih, sepenting apa sih menggelar tour di dalam sebuah band? Apakah ini menjadi step yang paling wajib ataukah ini cuman kayak ya terus mau senang-senang lah? Kan beda-beda ya tiap bandnya. Menurut Depan Turas gimana? Itu salah satu kewajiban kayak rukun band lah. Nah, rukun band. Karena kita mengiblat ke band-band yang zaman dulu kayak Mokab, terus ya band-band dulu lah. Kalau misalkan nge-band tuh harus ada ya selain album tuh harus berpromosi nih, berpromosinya ke media-media, ke radio dan segala macam. Setelah itu ada di salah satunya ada showcase tuh semua albumnya kita bawa, semua lagu di albumnya kita bawain. Hajatan launching si albumnya. Setelah itu kan ada video klip tuh biar orang biar sampai zaman ke depan tuh kalau misalkan Acin cerita ke anaknya, Bapak nge-band dulu. Ini ada buktinya nih, ada video klipnya, ada salah satunya. Nah, salah satunya lagi kewajiban sebuah band adalah menurut kita nih menggelar tour.
Itu tadi untuk selain memperluas penyebaran musik kita, juga bersilaturahmi dengan orang-orang yang baru. Karena ini sih dianalogiin kayak anak sebenarnya. Ya kan kalau orang ngelahirin punya anak, baru punya anak, diazanin, dinikahin, disekolahin gitu kan. Iya. Gitu. Oh, ternyata kan juga begitu juga ya? Kalau Ya. kita tuh mengibarkan album ini tuh ya anak kita. Oh. Jadi dia apa dibikinin video klip, dipromosiin, dibikinin showcase, dibikinin tour gitu. Jadi emang itu menurut kita sih hukumnya wajib ya. Wajib ya. Walaupun nanti albumnya diterima atau tidak, yang penting kita sudah mengenalkan anak kita sekolah setinggi-tingginya. Betul. Ya udah, nanti juga dia bakal menemukan ruang dan dunianya sendiri. Iya. Jadi emang keren, ujung-ujungnya suka sama nggak sama materi kita, yang penting kita sekolahin anak kita. Gitu. Oh, tandanya tour itu ternyata step yang penting ya setelah kita ngerilis album, kita berpromosi ya, media, video klip macam-macam ya, itu penting banget ya. Memang sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat kadang-kadang ada namanya turnya weekend tour doang ya. Nah, Panturus ini kenapa nih bisa ya tiap hari tour gitu ya? Besok kesana, besok sini. Itu ngatur jadwal gimana? Apa emang nge-band semuanya? Nggak ada kerjaan yang lain loh gue? Saya ada. Saya kerja di agensi. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi ya untung nggak tahu ya sebenarnya pandemi itu kemarin di satu sisi membawa malapetaka. Malah satu sisi berkah. Satu sisi sedikit lah jadi berkah karena dia bisa ada yang namanya work from home gitu. Oh, from home. Nah, jadi Oke. saya memanfaatkan si work from home atau kalau mungkin karena saya juga di home jadi work from anywhere lah ya. Oh. Jadi saya sembari kerja ya sembari manggung juga gitu. Jadi tapi ya capek aja. Cuma tapi bisa dilakukan dua-duanya alhamdulillah. Tapi fun ya ternyata ya. Ini Pak Bosnya nonton gini. Pak Bos ini. Tadi klien juga udah mulai nge-text story soalnya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, setelah tour, biasanya kan, wah lelah, gitu kan. Apakah udah ada tabungan materi untuk album selanjutnya? Planningnya apa sih di Panturas? Sebelumnya sebenarnya di album ini juga masih ada beberapa amunisi yang akan kita keluarkan. Oh gitu. Sebelum next akan kita membuat materi baru, ini juga ternyata belum habis semua gitu. Oh, belum habis semua. Karena Apa kan gitu? kemarin sebelumnya kan ada pandemi dan yang naik turun udah bisa nih keluar, udah bisa manggung, ternyata turun lagi nggak bisa lagi. Jadi Ya. karena apa? Belum fluktuatifnya kita belum beres itu. Oke. Jadi ada beberapa agenda yang harusnya keluar sebelum ini, jadi harus Ketunda gitu ya? Ya, ketunda. Oh, oke, Kita oke. masih ada beberapa amunisi yang belum kita keluarkan. Dan Apa sebenarnya itu amunisi kan beneran ini sih, beneran bahkan nggak ada hampir nggak ada istirahatnya sampai ntar bulan puasa mungkin karena emang ntar puasa biasanya manggungannya nggak rame. Nggak rame. Jadi kita beres tour itu hari Rabu tuh titik terakhir di Rabu depan berarti ya? Jambi, iya Oke, di Jambi Jambi. titik terakhir. Hari Sabtunya tuh kita langsung syuting video klip. Wah. Terus minggu depannya langsung manggung lagi cuma Sabtu minggunya. Jadi emang manajer kita nggak dikasih istirahat nih sampai bulan puasa kayak Manajer itu apa enggak ya? Mana manajer? Manajer sekarang kerja di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, jadi abis ini masih ada planning-planning yang tertunda kemarin mau dikerjain lagi ya? Termasuk video klip baru mungkin ada? Iya. Oh, ada juga. Yang akan di syuting ntar hari Sabtu minggu depan itu. Oke, bocoran dong lagu yang mana? Oh ya. Itu ntar aja ya. Ntar aja. Karena banyak yang mempertanyakan tuh lagu apa nih? Nah, gak apa kira-kira tuh. Tunggu aja lah. Nah, terus kan kalau misalnya kita tour itu punya kesan ketika datang ke kota. Misalnya kayak kemarin ke Solo ya, ke Tasik gitu kan, sekarang ke Tangerang. Nah, dari tiap kota ini pasti kan teman-teman nonton nih, ada beberapa band yang sekiranya, wah nonton teman, oh ternyata keren gitu. Nah, sekarang saya mau nanya, di Tangerang, menurut kalian band yang paling keren itu siapa? Banyak. Nah, sebutin boleh dong. Dirty S gue, Dirty S. Dirty S. Satu. Tabrak lari sih. Tabrak lari, dua. Banyak banget ya kayak Iya. Polis. Dekat Polis. Kayak Polis. Magnolia Celebration juga bagus. Magnolia. Dan sebenarnya iya jadi kebetulan 3 band yang nanti malam bakalan main sebelum Panturas tuh tiga-tiganya kita suka semua kan karena ada semua. Dirty S, tadi itu ada Tabrak Lari dan Magnolia gitu dan kebetulan kalau gue pribadi belum pernah nonton live kayak Magnolia gitu. Oh, Jadi penasaran banget sih ntar malam. Kalau Tabrak Lari alhamdulillah waktu itu udah pernah jadi opening kita di showcase di Jakarta. Oh, sempat jadi opening. Oh. Iya, waktu itu di Jakarta showcase tuh Tabrak Lari. Kalau Dirty S mah ya nggak usah ditanya lah udah malang Ngeri. mana-mana udah sering nonton di mana-mana udah dari zaman kuliah gitu Oh, iya. kan Dirty S gitu jadi
Itu dan emang keren banget. Dan yang tadinya kita showcase di Jakarta pun sempat pengen BTS juga ya. Iya. Cuma udah kebanyakan band ngebutnya jadi Pengen ngebut. udah ngebut semua nih. Ntar Jadi Panturas capek. jadi Panturas sudah ngap duluan ya. Kira jadinya kita nggak jadi yang ngebut lagi gitu. Oke, berarti tadi nomor 1 ada Dirty S, Iya. nomor 2 Tabrak Lari, Magnolia Celebration, Iya. satu lagi ada lagi. Cat Police. Ya, Cat Ah, tapi Police. banyak banget sih. Banyak. Tangerang tuh sebenarnya yang Lagi legit ya dan sekarang. maksudnya kalau gue sebagai orang yang tinggal di Jakarta tuh kayak baru tahu oh ini ternyata band ini tuh Tangerang ya berarti gitu loh. Oh, oke. Jadi personil nggak Bandung semua ya? Enggak, gue ya Tangerang. Gue ya Tangerang. baru pindah pas nikah ke Tangerang. Oke. Gue dari kecil sama tinggal di Jakarta. Oke. Kalau Acin sekarang di Acin? Cimahi, Cimahi. tinggal di Tanjung Sari. Sumedang. Nah, terus gimana kalau latihan nih? Siapa yang mengalah lagi? Siapa yang mau ngalah, siapa yang lebih urgent. Ke Bandung loh, atau gimana? Ganti-gantian aja. Oh, ganti-gantian. Karena gue lagi banyak kerjaan gitu di Jakarta. Waktu ini Jakarta dong gitu. Karena Iya. Acin sama Ijal di Jakarta. Tapi kalau misalnya kemarin Acin baru beres lahiran kan anaknya. Acin tuh baru lahir anak pertama kemarin. Woi, selamat ya, Acin. Apa? Belum sebulan ya umurnya? Udah Udah. sebulan. Nah terus kemarin sebelum tur kita latihan tuh akhirnya ya udah nggak mungkin dong Acin baru anaknya beberapa hari tinggal ke Jakarta. Iya. Akhirnya kita yang ke Bandung gitu. Waduh. Tergantung ini aja, tergantung yang lagi Iya urgent mana. Ijal lagi ada banyak kerjaan di Bandung ya udah kita yang ke Jakarta. Oh, gitu. Tadinya dikirain tuh satu base dari Bandung semua gitu. Kemarin kita ketemu pas kuliah aja kebetulan gitu. Kuliah Dan di di Nano. Oh, gitu. Tunggu teman-teman. Ternyata Depan Turas melakukan ekspedisi dari berbagai kota sebenarnya personilnya nih. Tadinya dikira satu kota rame-rame kan normatif lah ya. Oh ternyata ini harus diatur dulu kayak jadwal WFH ya. Kucing-kucingan sama kantor. Kalau kita jual meeting sama klien kan susah tuh Meeting sama diakalin. dia tuh diakalin. Ada yang dari Sumedang, ada yang dari Cimahi, ada Tangerang ya, sama Jakarta. Wah mantep banget ya. Nah, terus mungkin jadi pertanyaan terakhir nih buat mempersingkat waktu. Menurut kalian ya, ketika kalian datang ke kota Tangerang, jebret gas, apa yang kalian rasakan? Kesan pertama di kota Tangerang? Tropikal. Tropikal. Tangerang itu tropikal. Bahasa Indi nih tropikal. Sebenarnya panas, asli mantap. Tropikal banget nih. Tropikal banget. Ini sih gue menangkap dari judul album Cat Police. Tropical Tropical Industries. Tropical Industries. Dan benar itu sangat menggambarkan Tangerang. Sangat terasa ya. Kayak industrial, panas, tropikal, panas. Terus tadi gue kayak nyebrang dari hotel mau beli minum tuh kayak anjir semua mobil ngebut gini deh. Kayak susah gitu nyebrangnya. Jadi ya kegambar lah kenapa anak-anak ABK Tangerang tuh liar-liar karena kotanya tropical industries banget. ya. Selain tropikal apa lagi? Apa ya? Apalagi ya? Gimana tuh pas datang ke Tangerang? Lihat. Panas sih, bro. Panas bedanya kayak pindah dari Sumedang itu ke Tangerang. Panas sih, panas. Nggak heap ya? Heap. Heap. Berarti gimana, Cin? Aman. Aman gitu doang. Ada nggak sih kalau masuk tol udah masuk Iya. tol Tangerang? Hah? Kita biasanya ke kanan aman lurus ya. Hah. Tol Tangerang tuh kayak Iya. aneh nggak sih? Dan ini masuk tol Tangerang tuh dan kan Tangerang sama Jakarta tuh deket banget ya. Ya, sebelahan. Pas begitu masuk Tangerang tuh udah beda tuh vibe-nya tuh. Vibe-nya udah beda banget. Berkendara juga Kan Cara kalau kayak berkendara, iya, kan kan kayak kalau gua dari Jakarta karena tinggal di Jakarta Timur gitu ke Bekasi kan deket. Oh iya. Itu juga Panas panas gua ke Bekasi, tapi vibe-nya tuh masih vibe Jakarta gitu Bekasi Oh, tuh. oke. Nah kalau Tangerang tuh udah beneran vibe-nya beda aja, Oh, beda. rasanya tuh. Mungkin gua jarang kesini juga kali ya, jadi kayak Pokoknya masuk tuh agak bingung ya. agak bingung. jalan belok-belok gitu ya. Kan bisa langsung keluar gitu ya, set. Gimana ngejelasinnya aneh pokoknya Aneh. kalau udah masuk Tangerang dari tol Jakarta beda aja. Beda. Berarti pertama panas, ya kan? Tropical industry, ya udah jelas tuh mirip lah ya. Terus tau bikin bingung. Nah, satu lagi apa? Ngebut kali. Ngebut. Ngebut apa ini? Karena panas gitu. Karena cuacanya panas itu tadi. Terus orang-orangnya juga kan banyak yang kerja di Jakarta. Mobilitasnya tinggi, itu yang ngebut aja gitu. Termasuk musiknya juga pada ngebut. Iya, makanya banyak band punk kan. Yang pada doyan ngebut aja orang Tangerang. Berarti cocok ya, suasana panas, ngebandnya pang gitu cocok ya. Nah, mungkin ada banyak teman-teman saya yang belum pernah tahu Depan Turas, mungkin bisa dijelasin Depan Turas itu punya berapa album, nah, terus ada berapa video klip. Mungkin kan penonton nggak semua tahu ya, nah, mungkin sekarang bisa diinfokan. Depan Turas tuh sebenarnya kita udah ada 2 album dan lebih dari 5 single ya. 4 atau 5 single dan 2 album
Terus kalau video klip itu juga udah ada apa ya, Sunshine, You and Me, Queen, Tafsir. Kalau ada empat Fisherman Slut. lima video klip dan lima video klip dan satu short movie. 5 video klip, semuanya 1 bisa dicek movie, di 2 album ya, Iya. sama 5 single berarti ya. Iya, single kayaknya nggak tahu ada berapa, sekitar segitu lah. Iya. Ada yang featuring, ada yang sendiri, kompilasi, ada yang masuk kompilasi kita Kompilasi. featuringan gitu, banyak gitu, dan semuanya bisa kalian cek, semua karya Depan Turas bisa kalian cek di digital streaming platform. Nah, Bisa ada juga lagu yang gak kita rilis satu di judulnya Asik Nyanggut, itu lagu bahasa Sunda full. Itu cuma bisa diakses di Bandcamp sama di platnya aja. Sama sisanya video klip semuanya bisa vlog, bisa dicek di YouTube Depan Turas. oke. Pokoknya cek tuh di YouTube Depan Turas guys. Berarti selama itu juga bawa warisan fisik ya? Kita bawa warisan fisik, kita bawa juga merchandise eksklusif yang cuma kita jual Satur. Jadi kalau kalian kehabisan di tour ini, yang nggak akan dicetak ulang lagi, dan emang buat untuk tour ini. Untuk tour ini aja ya, nggak bakal dicetak ulang tuh ya, kalau udah habis ya. Kemarin tiga titik tuh. Nah ini baju pas banget nih gue pakai. Ini bajunya di belakangnya juga ada gambarnya, dan kemarin sampai titik ketiga udah laku sekitar 70-80 pieces, jadi mungkin udah tinggal setengah lagi. Jadi jangan sampai kehabisan. Nah guys, beli guys, nanti malam Tangerang bukan jajan ya. Ini mumpung ada bandnya, minta tanda tangan langsung, CD-nya langsung ada. Aman lah, ya. ngapain? Foto bareng Ya ya. dirobek depan kita, bebas aja. Pokoknya kita standby terus di panggung, di venue-nya. Jadi kita yang selama ini pengen ngobrol atau pengen kenal, nggak sempet apa segala macam, ntar di sana feel free aja, dipanggil, dicolek. Itu enak banget kan. Yang penting jangan minta jajan gitu ya. Iya, jangan duit aja ya. Oh. Kalau dari dulu juga kita juga ini udah habis buat tuh duit. Tapi menurut kalian rilisan fisik itu penting nggak sih? Lebih penting rilisan fisik atau digital? Punya urgensinya masing-masing. Oke. Benar. Jadi kalau rilisan digital, ya zaman sekarang semua orang dengerinnya via digital aksesibel, jadi nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi kayak mungkin ada orang waktu kita main di Singapura, tiba-tiba udah orang Singapura yang udah kenal kalau Depan Turas, padahal kita belum pernah mau di Singapura, belum pernah kenal rilisan fisik di Singapura gitu. Dia nggak pernah ke Indonesia juga. Nah mungkin ya itu karena dia dengerin di Spotify gitu, atau di DSP lain gitu. Nah tapi kalau rilisan fisik juga menurut kita butuh, karena rilisan fisik itu kayak diecast-nya dari mobil kali ya. Jadi kalau ada mobil ada diecast, nah musik kita itu diecast-nya tuh rilisan fisik itu sendiri tuh. Jadi bisa dipegang, bisa dilihat, dan bisa didengerin, dan itu mungkin kalau lu nggak mungkin minta tanda tangan bandnya di Spotify kan. Jadi ya lu bisa buat tanda tangan, bisa lu pajang gitu. Sama ini kali ya, possible untuk didengarkan di beberapa tahun ke depan ya. Kita nggak tahu gitu beberapa tahun lagi, misalkan nih DSP itu udah mulai bangkrut, ada yang udah nggak bisa diakses lagi. Bahkan beberapa bulan kebelakangan ada lagu-lagu yang udah nggak ada di DSP itu gitu. Jadi ya kalau lu punya rilisan fisik, gue pengen dengerin lagu ini, tinggal gue setel aja. Berarti penting ya, rilisan fisik sama digital berarti saling mendukung berarti ya. Dan rilisan fisik itu sangat merepresentasikan bandnya sih sebenarnya. Jadi bandnya kayak gimana, bisa rilisan fisiknya tuh kayak gimana tuh, beda-beda tuh. Oh iya benar. Berarti emang kalau unseal CD itu baru ya, buka buklet macam-macam itu beda ya sensasinya sama denger langsung dari personal. Dan packaging si band, warna, artwork, macam-macam ya. ya. Sekarang kayak lu bikin plat gitu ya, bisa udah warna-warni, bisa merah, hijau, kuning, bisa semua berbagai warna, bisa bening lah gitu. Tapi Pandur sudah sempat bikin ini plat. Udah. Dia sama siapa? Sama Lamune Records. Kita udah punya plat album Pembangunan Asmara 12 inch, terus 7 inch untuk split album sama Sundancer, terus kita CD juga udah punya 2, CD album Pembangunan Asmara sama Mabuk Laut, terus kaset kita punya berapa ya? Wah, udah banyak lah. Ternyata ya hampir tiap single kita juga rilis kaset gitu. Karena ya menurut kita itu salah satu ini juga sih kewajiban band juga tadi itu salah satunya punya rilisan fisik gitu. Jadi selagi ada aksesnya, kenapa nggak kita lakuin? Ya, wah mantap ya. Ini format udah lengkap banget nih Depan Turas nih. CD ada, kaset ada ya, plat ada,
7 inch ada ya, 12 inch ada, macam-macam. Tinggal disket doang nih gitu belum bikin. Mana disket? Ada. Flash disk gitu ya. Flash disk. Oke, terima kasih banget Depan Turas atas ngobrolnya siang hari ini. Oh ya, nanti malam mereka bakal tampil di daerah Cimone bareng 30S, Magnolia Celebration, ada tabrak lari. Satu lagi apa ya? Ada satu. Udah ya. Nah, teman-teman mungkin bisa merapat ke sana. Dia bakal tampil dengan sesuatu yang menarik gitu kan. Sebelum beliau juga bakal berjalan ke Jambi sama Palu ya. Palu, Jambi, Padang ya. Tentunya harus menyaksikan Depan Turas, jangan sampai kelewatan. Kapan lagi ya, Bang di Tangerang ya. Pokoknya terima kasih, sukses terus buat Depan Turas. Teman-teman, untuk yang mau tahu lebih lanjut info tentang BSD Gading Serpong dan Alam Sutra harus follow official.site.id. Nah, kalian juga bisa cari websitenya www.site.id. Di sana banyak banget info lengkap, ada kuliner, ada event, ada entertain, macam-macam. Pokoknya kita ucapin terima kasih atas kehadiran Depan Turas ke Tangerang. Semoga semakin sukses dan kita pamit undur diri. Dadah. Kita siapin